Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Saya menyapa Bapak Ibu yang hadir di sini dan juga Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengikuti lewat streaming kebaktian kita pada pagi ini. Waktu kebaktian pagi yang pertama, yang sebelum ini, kita datang ke gereja ini nyasar begitu ya. Padahal malam sebelumnya saya udah lihat di Waze, wah ini tenang. Karena Waze mengenali ya nama gereja ini ditulis gitu aja udah masuk gitu ya. Tapi ternyata kondisi di jalanan, di lapangan itu selalu berbeda ya dengan yang ada di aplikasi. Karena aplikasi itu tidak mengenali kalau jalanan di portal begitu ya. Aplikasi juga bisa tidak mengenali kalau bangunan itu ada yang maju ke depan, terus kita cari gereja, lihatnya musola begitu ya, terus kita jadi bingung, begitu lihat jalan di portal kita panik, terus kita muter ya daerah sini sampai 3 kali gitu ya. Untungnya pendeta Andi waktu ditelepon, wah mengangkat ya, terus langsung pakai jas naik motor keren gitu ya, gitu ya lewat di depan kendaraan kita, wah saya langsung lihat itu kayak lihat Tom Cruise naik motor gitu ya, karena pakai jas, pakai motor keren gitu ya. Ini Mission Impossible ini ya. Dan seperti Mission Impossible juga pendeta Andi menuntun kita ke sini, terus langsung masuk ke sini karena kebaktian udah mulai pakai mic naik ke mimbar memimpin doa pengampunan dosa begitu ya. Jadi pagi tadi cukup menegangkan ya. Dan seperti kita membaca peta, peta itu memang menyimpan ya, walaupun Google Map ya udah pakai teknologi, pakai Waze, menyimpan informasi yang cukup akurat, tapi kondisi di lapangan itu sering lebih kaya, lebih rumit, lebih komplikasi daripada yang bisa kita baca di aplikasi ya. Nah pagi ini kita mau merenungkan tentang reformasi, sejarah yang kita baca di buku sejarah dan di pelajaran sekolah atau di seminari, kadang lebih sederhana daripada sejarah yang terjadi sebenarnya yang bisa kacau. Pagi ini firman yang kita pilih untuk kita renungkan berasal dari 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tulisan Paulus saya bacakan untuk kita semua. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah kita biasanya berharap bisa belajar dari sejarah reformasi itu dengan cukup mudah ya. Kalau kita menghafal di pelajaran ada istilah yang terkenal, sola gratia, sola fide, sola scriptura, terus kita rasa aman ya. Oh kita udah paham, sola gratia karena anugerah, karena iman, hanya berdasarkan Alkitab. Karena kita ingin aman, kita tidak ingin sesat, kita ingin jadi orang Kristen yang benar. Kalau kita udah di kubu yang benar, kita rasa aman. Nah tapi bagaimana kalau sejarah reformasi itu ternyata adalah sejarah yang proyeknya bukan mulai untuk mencari rasa aman. Bagaimana kalau reformasi itu ternyata menyerempet-nyerempet bahaya. Bahkan juga dianggap sesat oleh gereja pada saat itu. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang reform? Kita biasanya membayangkan Martin Luther memakukan 95 tesis ya ke pintu gereja Wittenberg di Jerman tahun 1517. Itu awalnya reformasi gereja Protestan. Sebagai akibatnya gereja dibebaskan dari banyak tahayul pemikiran abad pertengahan. Lalu lahir gerakan reform Protestan sehingga kita warisi di dalam gereja kita di sini hari ini. Nah tapi sejarah sebenarnya sangat messy ya. Poster yang ditempel di pintu gereja di Wittenberg itu, kalau kita baca sekarang, kalau Bapak Ibu cari dokumen aslinya yang berbahasa Latin ya, hurufnya bukan angkanya sampai 95, tapi cuma sampai 87. Itu yang pertama itu yang ditempel beneran di gereja ya. Kenapa? Karena mesin cetaknya salah. Ya, mesin cetaknya itu ngitung poin-poin itu sampai poin 24 balik lagi lompat ke 17 gitu ya. Jadi berkurang 95 tesis jadi 87 gitu ya. Bahkan mau mencetak poster untuk dipakukan di pintu gereja Wittenberg aja kacau begitu ya. Nah tapi itu yang dilakukan oleh Martin Luther dan tampaknya sejarah yang begitu yang kita baca agak terasa agak tenang ya. Oh paku-paku pamflet di pintu gereja terus terjadi reformasi. Tapi sejarah yang sebenarnya gambaran yang lain itu lebih komplikasi, lebih mengandung bahaya.
Kita bisa membayangkan Martin Luther itu menghadiri sidang di Worms di kota di Jerman tahun 1521, ya 4 tahun kemudian. Waktu diadili, dia didesak ya, kamu harus menarik ajaran-ajaran kamu. Luther ya dengan berani berkata, kalau ada yang dapat menunjukkan dari tulisan para rasul dan nabi kesalahan saya yang paling dulu lempar buku-buku saya ke dalam api. Jadi Luther itu menulis kepada sahabatnya, ya, saya tuh udah siap dipenggal, walaupun saya punya 1000 kepala daripada harus narik ajaran-ajaran saya. Nah, gambaran sejarah yang seperti ini mungkin lebih dekat ya kepada kerumitan, komplikasi yang harus dialami Martin Luther. Sejarah itu berliku, penuh kejutan. Proses kelahiran gereja reformasi penuh kesulitan. Apa Martin Luther betul memaku pamflet 95 tesis itu ke pintu gereja? Itu sejarawan memperdebatkan. Ya, karena tidak ada kisah itu ya di pamflet-pamflet yang terbit 100 tahun selama sesudah reformasi, ada gambar Luther yang maku di pintu gereja. Gambar pertama munculnya tahun 1617, 100 tahun kemudian ketika memperingati hari reformasi. Tapi kebanyakan sejarawan memang percaya Luther melakukan itu. Walaupun poster yang ditempel itu berbahasa Latin, rakyat Jerman kebanyakan nggak bisa baca, tapi tampaknya Luther memang memakukan di situ, lalu mengirimkannya ke wakil gereja Katolik yang memang teolog dan bisa baca tesis-tesis itu. Nah, banyak sejarah itu terjadinya terlalu cepat, terlalu kacau ya, sehingga catatan sejarah bisa kesulitan menangkap sejarah yang sedang terjadi. Kalau kita pergi ke Tugu Monas ya, Monumen Nasional, lalu di situ kita ada satu museum yang mendengarkan suara Bung Karno membacakan naskah proklamasi misalnya. Nah, suara itu yang kalau kita dengarkan, wah ini nih rasanya Indonesia waktu merdeka. Itu bukan suara tahun 1945. Karena tahun 1945 itu begitu kacau ya, suara itu yang di Tugu Monas itu kalau Bapak Ibu ke sana terus dengar ya, itu direkam pada tahun 1951 di stasiun Radio Republik Indonesia. Waktu kondisi Indonesia sudah lebih tenang, bukan tahun 1945. Jadi sejarah itu kacau, kompleks, komplikasi, rumit. Suara yang pertama Soekarno membacakan proklamasi mungkin gaungnya tidak pernah kita dengar sebenarnya, begitu ya. Mungkinkah suara Bung Karno pada saat tahun 45 itu tidak segagah rekamannya di RRI? Mungkinkah sebenarnya suara Soekarno itu agak ragu-ragu dan mungkin terasa ada ketegangan? Mungkinkah kalau Soekarno menyebut kata Indonesia masih terdengar asing sebenarnya di telinga kita? Karena apa itu Indonesia? Yang ada adalah kerajaan-kerajaan, yaitu Demak, Majapahit, Sriwijaya, yang menentang penjajahan Belanda. Tapi apa maksudnya Indonesia? Apa Indonesia kalaupun ada sanggup bertahan? Ya jadi kita tuh menangkap gambarannya 6 tahun kemudian, tahun 1951, ketika debu kekacauan perang kemerdekaan itu sudah agak luntur begitu ya. Nah, kejadian sejarah kemerdekaan Indonesia jauh lebih kacau, jauh dari suasana suara tenang dan yakin rekaman Bung Karno yang bisa kita dengar. Setelah proklamasi tahun 45, Belanda itu balik ke Indonesia ya untuk merebut kembali yang diklaim sebagai kepunyaannya. Di mata Belanda dan di mata pasukan sekutu, Indonesia tidak eksis. Indonesia tuh nggak ada. Karena yang ada adalah Demak, Majapahit, Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan itu yang kecil tapi saling berperang untuk merebut kekuasaan. Di mata pemerintah penjajah Belanda, itu realitas yang sebenarnya, bukan Indonesia. Akibatnya perang besar pecah di Indonesia ya. Kita mengenal di dalam sejarah kita kalau kita belajar di sekolah ada nama Bung Tomo di Surabaya, pahlawan perang kemerdekaan. Terus kita bisa membayangkan ya ada cerita heroik itu ya, bendera 3 warna yang punya Belanda disobek warna birunya, dinaikin lagi sebagai bendera Indonesia, merah putih. Ya itu terjadi di Hotel Yamato di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Hotel Yamato itu masih berdiri sampai sekarang di Jalan Tunjungan di Surabaya. Buat Bapak Ibu yang dari Surabaya mungkin bisa mengkonfirmasi ya. Tapi nama sebenarnya hotel itu adalah Hotel Majapahit. Ya, jadi nama hotelnya juga berganti-ganti nama seperti saksi bisu ya tentang sejarah yang begitu kacau.
Ya, di tangan Belanda Hotel Majapahit itu diganti namanya jadi Hotel Oranye, ya sesuai warna kebanggaan negeri kincir angin itu. Di tangan penjajah Jepang, hotel itu namanya berubah jadi Hotel Yamato yang waktu perang kemerdekaan itu kejadiannya. Jadi sejarah kelahiran Indonesia itu penuh kisah heroisme dan berdarah-darah. Bahwa Indonesia bisa terus berdiri, bertumbuh sampai puluhan tahun, bahkan melewati krisis tahun 98 yang juga memakan korban dan berdarah-darah, itu sebenarnya kisah keajaiban anugerah Tuhan sendiri. Kelahiran gereja reformasi juga mungkin lebih kacau daripada cerita sejarah yang biasa kita dengar di buku-buku sejarah. Mirip kelahiran bayi yang penuh darah, perjuangan antara hidup dan mati. Dalam sidang di Worms, Luther itu sebenarnya didesak oleh gereja Katolik, pokoknya kamu mundur dan menarik ajaranmu. Sama sekali gereja Katolik itu tidak punya niat untuk berdiskusi atau sekedar mendengar Luther maunya apa. Luther sebenarnya pendapatnya gimana. Nggak penting. Ya. Karena setting persidangan untuk Luther itu diset supaya Luther itu cuma bisa menjawab ya dan tidak. Nggak perlu ada penjelasan panjang-panjang. Luther waktu menulis surat kepada sahabatnya bilang, waktu mau disidang di Worms itu, saya tuh membayangkan ada 50 doktor teologi yang akan mendebat saya, membantah pikiran-pikiran saya. Tapi nggak ada itu 50 doktor teologi yang ada, cuma pertanyaan, ini tulisan kamu bukan? Kamu mau tarik nggak ajaranmu? Enyah, pergi aja. Begitu ya. Nah, Luther sendiri punya masalah kejiwaan pribadi. Terutama dia alergi ya dengan figur pimpinan dan otoritas yang memaksakan kehendak, termasuk ayah kandungnya sendiri. Jadi Luther mau dibungkam begitu sama gereja Katolik, dia semakin meluap kemarahannya. Luther berusaha memancing perdebatan publik ya, dia berusaha mendelay sidangnya itu ya. Oh, coba besok nanti saya jelaskan karena ini pertanyaan yang sulit, perlu dipikirkan dengan lebih baik ya. Tapi pihak gereja Katolik itu nggak mau ya sebenarnya berdebat panjang-panjang, ingin penyelesaian cepat aja. Kamu putusin ya, mau tarik ajaran kamu atau enggak, terus pergilah begitu ya. Nah persoalan kepribadian Luther itu, Luther mengakui ya dalam tulisan-tulisannya ya, dia cerita bahwa selama jadi rahib Katolik, dia mengalami serangan-serangan spiritual. Buat yang memahami bahasa Jerman, istilah yang dia pakai Anfechtungen. Nah Luther merasakan teror ya, despair, keputusasaan ya. Walaupun di biara itu ada disiplin berdoa yang harus dia penuhi, dia rapel terus sampai lebih-lebih begitu ya, tapi dia tetap merasakan teror dan keputusasaan yang semacam itu. Karena di mata Luther Tuhan itu adil dan suci dan akan menghakimi dan menghancurkan orang berdosa. Dan Luther orang berdosanya, dia yang paling sadar dia itu orang berdosa. Dan perasaan takut semacam itu juga yang sebenarnya menghantar Luther masuk biara. Ya, ceritanya terkenal ya, dia terselamatkan dari sambaran petir waktu hujan badai. Terus dia bersumpah nanti kalau selamat dia masuk biara ya, karena menurut pendapat dia waktu itu dia dilindungi oleh Santa Ana ya, santa pelindung dia pada waktu itu. Nah jadi Luther muda itu sosok yang rapuh ya, penakut, selalu merasa diteror. Kalau kita lihat dia waktu muda ya, mungkin Bapak Ibu lihat anak muda yang ada di sini ya, itu nggak bakal menyangka nanti sosok-sosok yang demikian yang jadi tokoh reformator gitu ya. Luther itu lebih tampak seperti rahib muda atau mahasiswa muda yang rapuh, sangat terganggu kejiwaannya, seperti bejana tanah liat yang tidak cocok menyimpan hal-hal yang berharga. Papanya Luther bisnismen yang lumayan, punya usaha tambang di Mansfeld di Jerman. Jadi dari kecil Luther itu udah disisihin uang, kamu nanti belajar hukum. Ya, dan dia anak laki-laki yang diharap-harapkan begitu ya. Kalau dia jadi ahli hukum, maka bisnis papanya nanti lancar ya, karena ada yang bisa ngerti ya, mengelola kontrak dan lain sebagainya begitu ya. Tapi Luther lawan, masuk biara. Papanya marah besar.
Waktu Luther memimpin misa yang pertama ya, menjadi wakil Kristus sebenarnya, papanya tuh datang ke misanya. Lalu di tengah banyak tamu gitu, papanya bilang ya, Luther, apa kamu pernah dengar hukum, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, jadi kalau kamu pikir masuk biara waktu itu pimpinan Tuhan ya, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan jadi mahasiswa ya, terus look up ya, sangat menghargai seorang dosen tertentu begitu ya, maka Bapak Ibu tuh ingin ya mendapatkan afirmasi ya, penghargaan dari dosen itu ya, dan berprestasi baik ya. Bayangkan kalau ketemu dosen itu satu kali yang sangat kita hormati terus dia buang muka. Mungkin seperti itu ya rasanya Luther terhadap papanya. Cuman terhadap papanya lebih parah ya daripada cuma dosen. Dosen kan cuma ketemu di kampus, ya ini ketemu di rumah setiap hari gitu ya. Dan relasi Luther terhadap papanya itu seperti itu ya. Jadi kita bisa bayangkan Luther terus tumbuh jadi pemuda yang terganggu sekali jiwanya ya, dan terus melakukan perlawanan ya terhadap figur otoritas. Dan berhadapan dengan Kristus yang juga ada otoritas tertentu ya dalam perjamuan kudus, Luther muda itu juga selalu merasakan teror tersendiri. Karena Kristus yang hadir itu akan menghakimi, sanggup menghanguskan tulang jadi debu. Luther itu menggambarkan teror yang semacam itu seperti mandi air setan, dia bilang. Jadi kalau ada malaikat di surga ya, tahu bahwa Tuhan itu menitipkan api reformasi pada bejana yang rapuh seperti Martin Luther ya, mungkin malaikatnya protes keras ya ke Tuhan ya. Gimana sih Tuhan, masa pilih tokoh reformator yang kayak gini ya. Tapi memang di dalam sepanjang sejarah Allah itu memang senang ya memilih caranya sendiri, bukan seperti yang kita pikir. Satu cara yang tidak tergantung pada kehebatan dan kefasihan manusia yang dipakainya. Ada seorang psikolog ya, Erik Erikson namanya, dia biografernya Luther. Dia tuh tidak ragu-ragu untuk menilai bahwa teologi Luther itu ya sangat dipengaruhi oleh relasinya yang sulit dengan papanya. Ya, jadi Tuhan menjadi ayah Luther jauh lebih kuat daripada Hans Luther sendiri ya, nama papanya ya. Nah, tapi pribadi yang rapuh, yang selalu merasa diteror seperti ini juga pribadi yang sanggup membayangkan Allah yang sesungguhnya tak dapat dipahami. Yang berjarak, yang tak terseberangi dari ciptaan. Yang misterinya hadir dalam penderitaan di kayu salib. Kelemahan pribadi dan relasi Luther ini, itu tampaknya justru menjadi lokasi di mana Roh Kudus itu memimpin, melahirkan teologi yang unik dalam dirinya. Luther muda yang sangat terganggu ini kalau melakukan confession ya, bisa sangat merepotkan pembimbingnya, namanya Johann von Staupitz. Luther kalau udah berkeras hati ya, mengejar kesempurnaan, itu bisa menyebabkan pengakuan dosa Luther itu sampai 6 jam satu kali sesi. Buat Bapak Ibu yang pernah jadi mahasiswa ya, baca buku 6 jam aja udah capek ya. Nonton drama Korea 6 jam aja udah gempor ya. Luther itu pengakuan dosa 6 jam. Karena dia pingin bersih suci di hadapan Tuhan. Johann von Staupitz, pembimbingnya, itu nggak pernah paham dengan penderitaannya Luther ini ya. Von Staupitz mungkin pribadi yang lebih tenang ya, lebih stabil begitu ya. Dia cukup santai ya terhadap dosa. Dia sering bergurau ya, dibilang saya sekarang udah berhenti mengucapkan kaul atau nasar karena seringnya saya nggak sanggup juga memenuhinya gitu ya. Nah, tapi yang mengganggu Luther itu ya sampai dia seperti itu bukan seperti dosa seksual atau kesombongan ya. Tapi ganjalan yang dia rasakan adalah dia rasa sebenarnya Tuhan itu tidak mencintai dia. Dan Tuhan itu selalu siap sedia menghukum dia. Kenapa? Karena dia orang berdosa. Dan pribadi yang labil dan rapuh seperti Luther ini, yang mendalami ketika berjumpa dengan anugerah Tuhan seperti di dalam ayat Roma 1 ayat 17. Ya, Roma 1 ayat 17 ini ayat yang sangat dibenci Luther, tetapi akhirnya sangat dicintai Luther ya. Di situ tertulis sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. In it
The righteousness of God is revealed, kata ayat itu ya. Buat pembaca Indonesia, kata righteousness itu diterjemahkan jadi kebenaran ya oleh LAI. Kalau kita mendengar kata kebenaran, kita selalu berpikirnya, oh itu seperti kebenaran teori gravitasi atau kebenaran fisika atau matematika begitu ya. Jadi olah otak. Nah tapi Luther ini fasih bahasa Yunani ya. Kalau dia baca bahasa Yunaninya righteousness, dikaiosune, itu sebenarnya mencakup arti kesalehan, keadilan, dan kesucian. Seperti kalau di dalam bahasa Inggris kalau kita bilang he is a righteous man, ya, itu artinya bukan dia paham kebenaran ya, tetapi dia itu orang yang adil, yang saleh dan hidupnya suci. Sehingga di telinga Luther ya, kalau dia baca ayat itu, righteousness of God, kebenaran Tuhan dinyatakan, itu teror yang sangat besar karena menggambarkan kehancuran dan penghakiman untuk orang berdosa. Karena Allah yang adil dan suci itu pasti akan menghanguskan orang yang hidupnya berkelimang dosa. Dan Luther sadar dia seperti itu. Jadi tak heran ya Luther itu kalau menghadapi perjamuan kudus kadang menghadapi teror di dalam hatinya sendiri. Ya, ketika melihat ulang kehidupannya, Luther itu menulis ya bahwa dia itu membenci sekali tadinya kata kebenaran Tuhan, righteousness of God itu. Karena Luther itu udah berusaha menjadi rahib yang paling sempurna. Tetapi di hadapan Tuhan dia tetap orang berdosa. Dan dengan hati nurani yang sangat terganggu. Luther bilang, ya saya tidak mencintai kebenaran Tuhan. Saya benci pada kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan yang menghukum orang berdosa. Begitu kata Luther. Nah, pergumulan api reformasi itu ya bukan cuma kesulitan pribadi Luther saja. Ya, tetapi juga ada pergumulan politik, ekonomi, dan budaya. Jadi Luther punya banyak sahabat. Salah satunya adalah Pangeran Friedrich the Wise ya di Jerman. Ini pangeran, sahabat, dan patron pelindung Martin Luther sebenarnya. Tapi pangeran kaya ini ya punya bisnis relik-relik benda-benda suci untuk ziarah. Ya jadi di dalam koleksinya Pangeran Friedrich ini dia punya duri yang katanya dari mahkotanya Yesus. Dia punya jenazah bayi yang konon katanya berasal dari kumpulan bayi-bayi yang dibunuh Herodes begitu ya. Dan kalau melakukan ziarah itu ya, itu dapat menghasilkan keringanan hukuman dari api penyucian purgatori. Ya ini juga meringankan beban rakyat Jerman ya, sehingga nggak usah pergi ke tanah suci di Roma. Ya bisa di Jerman aja ya, sehingga meningkatkan nasionalisme juga ya. Nah, barang siapa yang berlutut pada relik duri dan jenazah anaknya itu, berdoa untuk Pangeran Friedrich dan memberikan uang untuk pembangunan gereja, itu bisa mendapatkan keringanan 100 hari di api penyucian purgatori. Jadi ini bisnis yang sangat cuan ya, sangat menguntungkan. Padahal ajaran Luther itu menentang praktek-praktek penyembahan relik ini ya, karena dianggap tahayul. Nah, di sisi lain, universitas tempat Luther ngajar itu di Wittenberg, itu ya diongkosin oleh Pangeran Friedrich itu. Sebagiannya dari bisnis ziarah benda-benda sucinya itu. Ya jadi ini dilema nih. Sebenarnya Luther kalau melawan itu melawan dirinya sendiri dan melawan keuangan yang membiayai dia juga di universitas di Wittenberg itu. Nah, hal lain adalah soal percetakan ya. Percetakan itu bisnis yang untung juga di Jerman di abad ke-16 ya. Keuntungan yang besar waktu zaman itu adalah menjual surat pengampunan dosa, indulgensia itu. Ya karena kalau umat itu membeli surat itu kan nanti jalan keselamatan ya. Nanti kalau kita di api pencucian itu kita hukumannya lebih ringan ya, sehingga surat pengampunan dosa itu laku keras. Itu pun prakteknya dilawan oleh Luther. Memang sih Pangeran Friedrich itu melarang ya penjualan surat indulgensia di daerah Saxon, di daerah kekuasaannya, karena nanti kompetisi sama bisnis benda-benda sucinya dia. Tapi di seluruh Jerman dan di seluruh Eropa bisnis percetakan surat pengampunan dosa itu laku keras. Ya sama ya dengan zaman sekarang kita kalau ada bisnis-bisnis agama yang melegitimasi bisnis tertentu sebagai sah,
halal, suci, dan lain sebagainya, itu bisa menghasilkan uang yang banyak dan laku keras ya. Sehingga kalau Bapak Ibu bayangkan yang dilawan Luther itu bukan cuma perdebatan doktrinal, namun juga kelangsungan bisnis. Dalam hal itu surat pengampunan dosa dari para petinggi gereja dan dari para ulama. Nah, penjualan surat pengampunan dosa zaman sekarang sih udah dilarang ya. Sejak tahun 1567 oleh Paus Pius kelima, praktek itu sudah dilarang. Jadi nggak boleh lagi diperjualbelikan. Nah, tapi seluruh teologi tentang purgatori itu tetap masih ada nih sampai sekarang. Karena dalam pemikiran gereja Katolik, yang berdosa pasti tidak bisa masuk surga, ya kan? Normal, ya kan? Sehingga walaupun dosa yang mematikan itu sudah diampuni, tapi efek dosanya akan harus disucikan lewat api purgatori sebelum seseorang bisa masuk surga. Jadi konsep doktrin itu seperti itu dari gereja Katolik. Cuma surat pengampunan dosanya udah nggak boleh diperjualkan sekarang. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau Luther itu mengajarkan bahwa manusia dibenarkan karena iman, maka seluruh sistem doktrin untuk mendukung bisnis pengampunan dosa itu jadi runtuh. Jadi yang dilawan adalah bisnis yang sangat menguntungkan dari gereja. Nah, tidak heran Paus Leo X itu mengeluarkan dekrit ya, perintah untuk mengekskomunikasi Luther. Dikeluarkan dia dari gereja Katolik itu pada 24 Juni 1520. Jadi Luther diberi waktu 60 hari ya setelah menerima surat itu untuk mengakui kesalahannya dan menarik ajarannya. Nah, dia akan di-ban kalau dia menolak sebagai pengajar sesat. Ya, dekrit Paus ini ya bahasanya itu sangat keras dan dipenuhi berbagai kritikan keras ya. Paus Leo X itu bilang, serigala sudah bangkit, berusaha menghancurkan kebun anggur. Dan seekor babi liar mencoba menyerang Petrus. Dan domba-domba harus dilindungi. Begitu ya tulisan Paus Leo ke-10. Jadi dalam dekrit ini Paus Leo ke-10 itu menyamakan dirinya dengan Petrus. Karena kepausan diyakini memang menyandang otoritas kerasulan yang diwarisi oleh Petrus. Nah, Luther disamakannya dengan apa? Seekor babi liar yang ingin menghancurkan kebun anggur Tuhan. Jadi Bapak Ibu jelas bisa membayangkan ya waktu Luther diadili tahun 1521 ya. Jadi diusir tahun 1520, diekskomunikasi, nggak jera juga dipanggil sidang tahun 1521 di Worms itu. Itu bukan cuma persoalan doktrinal atau ajaran sesat yang menimpa Luther. Ya, tapi seluruh persoalan sosial masyarakat ekonomi itu membayangi di latar belakang. Luther, kamu mau ngaku salah nggak? Tarik nggak ajaranmu? Sehingga kita bisa memahami ya tekanan yang semacam itu juga dialami oleh Yesus. Kalau dia cuma khotbah di jalanan, punya 12 murid yang nggak ada pengaruhnya, itu nggak apa-apa, biarin aja Yesus yang kayak gitu. Tapi Yesus ini masuk ke bait Allah, ngamuk, membolak-balik mesin-mesin uang di bait Allah. Wah, dia berbahaya. Ya, sehingga imam besar Kayafas itu berkata, kita bisa baca di Yohanes 11 ayat 50, lebih baik satu orang aja binasa daripada seluruh bangsa yang binasa. Ya, dengan demikian imam besar bilang, ya udah harus dibunuh Yesus ini. Nah, jadi bagaimana jawaban Luther di Worms, di dalam sidang yang nyaris dia tidak bisa menangkan. Dan jawabannya dituntut dari Luther itu cuma satu, kamu mau tarik nggak ajaran kamu? Gak perlu ada penjelasan yang lain. Sehingga akibatnya ya dipaksa semacam itu, Luther akhirnya menjawab to the point. Jawaban dia tercatat seperti ini, kecuali saya diyakinkan oleh kesaksian Alkitab atau akal sehat, saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun. Karena tidak aman dan tidak benar melawan nurani. Nuraniku adalah tawanan firman Allah. Nah, itu kalimat terakhir yang diucapkan Luther dalam catatan resmi persidangan di Worms. Tapi dari catatan pendukungnya yang diterbitkan kemudian di Wittenberg, ada kalimat penutup lain yang terus jadi terkenal. Luther berkata, I cannot do otherwise. Here I stand. May God help me. Saya tidak bisa berbuat yang lain. Disinilah saya berdiri. Semoga Tuhan menolong saya. Kata nurani
conscience itu ya, yang dipakai Luther, bahasa Jermannya adalah Gewissen. Di dalam dunia modern seperti kita, seringnya diartikan adalah pokoknya saya kalau dengar kata nurani saya bebas. Ya, sehingga Luther itu sering dituduh uh, memperjuangkan free thinker, ya, yang penting berpikir bebas bagi dirinya sendiri. Nah, ini juga tuduhan oleh Gereja Katolik Roma terhadap Luther pada saat itu. Ya, oh kamu cuma mau bebas Luther, kamu kurang ajar, kamu rahib nggak punya kerendahan hati. Gitu ya. Karena Luther itu tidak mau menundukkan diri pada otoritas kerasulan yang mencapai tafsir lewat konsili dan sebagainya oleh Gereja Katolik Roma. Nah, jadi Gereja Katolik Roma menuduh Luther maunya operasi sendiri saja dengan pendapat pribadinya dia. Nah, sayangnya gereja Protestan hari ini seringnya juga pokoknya tergantung pendapat hamba Tuhannya aja, begitu ya. Jadi kalau ditanya baca Alkitab ini sebenarnya gimana? Oh, tergantung pendetanya ya. Gereja Protestan yang mana dulu yang kita bicarakan ya. Tadi sebelum masuk ke obrolan di sini juga ada pembicaraan. Oh, gereja itu ternyata nggak mewakili ini dan itu loh. Di dalam aliran Protestan banyak sekali simpang siur ajaran-ajaran begitu ya. Nah, apa itu sebenarnya yang diperjuangkan Luther? Nah, yang dimaksud Luther tuh bukan seperti itu. Ya, jadi kata nurani, Gewissen yang dipakai Luther itu ya, dalam bahasa Jerman bisa berarti hati nurani, bisa berarti conscience, tapi juga bisa berarti kepastian. Sehingga yang dikatakan Luther, nuraniku tertawan pada firman Allah, sebenarnya yang dia katakan adalah kepastianku ada pada firman Allah. Ya, sehingga menurut Luther, yang gereja Katolik lawan itu bukan Luther, melainkan firman Allah. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini ya, yang merasa mewarisi sejarah reformasi dan semangat itu, ya, apakah gereja masa kini masih mewarisi ya keseriusan mendasarkan keseluruhan hidup kita di atas kitab suci? Apakah komunitas gereja kita juga menunjukkan semangat belajar Alkitab yang tinggi karena menyadari ya cuma Alkitab ya yang bisa menyediakan jawaban terhadap tantangan hidup masa kini kita. Salah satu semangat yang menjiwai Martin Luther memang adalah dia mendasarkan hidupnya pada kitab suci. Ya, saya juga tadi hampir lupa mematikan HP saya waktu kesini, tapi untung sempat. Nah, yang dilakukan Luther ya, kita sebut sola scriptura, tapi bukan solo scriptura. Jadi dia sebenarnya bukan menolak tradisi, ada hal-hal yang baik yang kita warisi di gereja. Luther bahkan membaca jauh ke dalam tradisi Agustinus untuk membaca Alkitab yang udah jadi sangat berbelit di zaman abad pertengahan untuk mendukung doktrin api penyucian purgatori itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan Luther bukan menolak tradisi, melainkan membaca lebih tajam ke dalam tradisi untuk mengkritisi gereja di zamannya lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita masih melakukan itu hari ini juga? Apakah kita masih berani melihat ke dalam sejarah gereja, lalu kalau ada praktek gereja kita yang menyimpang, kita kritisi dan kita perbaiki. Nah, kalau kita mau jujur ya, mungkin kita punya gambaran yang kelewat buruk juga tentang gereja Katolik Roma abad pertengahan ya. Karena gereja itu memang cenderung korup, menyalahgunakan doktrin untuk perdagangan surat pengampunan dosa ya. Nah, padahal sebenarnya bisnis keselamatan itu mungkin juga terjadi ya dalam beberapa gereja Protestan hari-hari ini. Tapi di sisi lain, yang positif dari gereja abad pertengahan, gereja Katolik itu yang dirasakan oleh jemaat adalah gereja itu sangat relevan. Makanya penjualan surat pengampunan dosa itu laku keras. Ya, karena sebenarnya gereja mengakar kepada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, dan kalau kita pikirkan gereja Protestan hari ini, apakah jangan-jangan banyak juga yang beranggapan gereja itu sebenarnya nggak relevan lagi, gereja ketinggalan zaman. Apalagi begitu ada pandemi, terus orang kehidupannya terputus ya dari kehidupan gereja. Loh, kok kita nggak kehilangan apa-apa? Jangan-jangan gereja tidak memberikan apa-apa kepada tuntunan kehidupan di zaman modern ini. Di dalam bukunya ya, ada seorang peneliti namanya David Kinnaman, dia membuat survei di Amerika, dia tanya orang-orang yang udah menghindari gereja, jawabannya apa? Kenapa mereka menghindari gereja? Jawaban yang paling atas, kenapa orang menghindari gereja adalah not interested.
it's too boring katanya, terlalu membosankan, nggak menarik ya. Jadi di Amerika tampaknya relevansi gereja di tengah budaya itu mulai terasa tidak relevan lagi. Nah pertanyaannya apakah tendensi seperti itu di Indonesia juga kita rasakan? Di dalam bukunya yang lebih baru ya, David Kinnaman itu menulis buku berjudul Faith for the Exiles, Iman untuk Orang-orang Buangan. Ya, Kinnaman kembali melakukan survei. Yang disurvei itu ada orang-orang yang masih ngaku Kristen tapi jarang ke gereja ya. Tapi ada orang yang aktif ikut pemuritan dan sebagainya, itu jumlahnya 10%. Ya, yang masih ngaku Kristen tapi nggak terlibat di gereja mungkin 60-70%. Ya, jadi yang kuat, yang resilient itu orang Kristen 10% saja ya. Nah kalau ditanya orang yang 10% itu yang kuat ikut pemuritan itu apa sih yang dirasa dari gereja, pengalaman mereka ya? Mereka bilang gereja itu mengajarkan hikmat untuk hidup dalam dunia sekuler. Lalu gereja mengajarkan hikmat untuk hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan. Lalu gereja mengajarkan berhikmat tentang seks dan seksualitas, juga tentang teknologi, juga tentang hidup keuangan. Nah, untuk orang-orang yang masih merasa Kristen tapi jarang ke gereja, ya yang 60-70% responden itu, mereka nggak menyebutkan hal-hal itu. Ya jauh lebih rendah yang mereka rasakan, tidak seperti orang yang 10% kuat itu. Jadi tampaknya ya, salah satu problem gereja modern saat ini adalah gereja mungkin dirasakan ya oleh umat atau masyarakat tidak berbicara lagi atau tidak berusaha menolong jemaatnya lagi untuk merespons atau memiliki hikmat untuk hidup di zaman ini. Oke sih kita ke gereja, tapi kehidupannya di zaman ini yang modern yang di luar gereja itu terpisah dari gereja. Gitu. Jadi relevansinya ini yang menjadi jarak dirasakan. Padahal Luther kalau kita lihat secara aktif melakukan hal itu untuk zamannya. Ya Luther justru berada di tengah revolusi teknologi juga. Karena mesin cetak yang jadi senjatanya Luther juga itu terjadinya abad ke-15 ya kira-kira 100-an tahun sebelum reformasi di Jerman. Ya jadi industri percetakan di Wittenberg itu yang tadinya banyak cuan dari jual surat pengampunan dosa, akhirnya mencetak tulisan-tulisan Luther dan memperoleh banyak keuntungan dari tulisan-tulisan Luther juga yang waktu itu dirasa menolong gereja ya untuk lah sekarang hidup Kristen itu seperti apa? Baca tulisan Luther. Gitu ya. Nah jadi di zaman sekarang peredaran informasi yang seperti mesin cetak itu mungkin mirip ya dengan kita internet dan media sosial. Pertanyaannya adalah apakah komunitas Kristen atau gereja ya menghadapi pergeseran dunia itu juga ya tajam menolong jemaat bagaimana cara hidup yang berhikmat. Apalagi kita menghadapi pemilu tahun 2024. Di Indonesia sangat membutuhkan hikmat-hikmat semacam itu. Apakah umat Kristen Indonesia juga mampu hidup dengan pemahaman iman yang mendalam dan membawa berkat justru di tengah-tengah masyarakat yang plural agamanya yang berbeda-beda di Indonesia. Jadi membangun komunitas yang kuat, resilient ya, itu memang tidak bisa ya dikerjakan sendirian atau cuma mengandalkan satu nama besar saja. Memang Luther sih nama yang paling terkenal kali ya dari zaman reformasi gereja di Jerman. Tapi Luther itu tidak akan mampu bertahan kalau dia tidak didukung oleh teman-temannya. Ada Pangeran Friedrich the Wise, itu pangeran itu sampai harus menculik Luther begitu dia keluar dari persidangan di Worms dan disembunyikan di kastil kepunyaannya. Karena kalau nggak diculik Luther bisa dibunuh. Karena dia udah diekskomunikasi kan, terus ngelawan. Jadi berhak dibunuh oleh siapa saja karena dia pengajar ajaran sesat begitu ya. Jadi kalau nggak ada Pangeran Friedrich, mungkin Luther udah kehilangan nyawanya. Ada pembimbingnya juga, Johann von Staupitz itu, yang dengan sabar meladenin dia ya, mengalami serangan-serangan spiritual itu ya. Dan di dalam satu perdebatan sebelum persidangan di Worms itu, di dalam satu kota di Jerman, von Staupitz itu diberitahu abis ini Luther ini bakal diringkus, dipaksa ya untuk taat ya sama Gereja Katolik Roma. Terus von Staupitz itu karena berbaik hati sama Luther ya, dilepas dia dari sumpah kaulnya dia. Sehingga dia pada saat itu kehilangan pembimbing rohaninya
tapi terlepas dari sumpah biarawannya dia, begitu ya, supaya dia bisa lari, supaya dia bebas. Kalau nggak ada teman yang semacam itu, seperti Johann von Stoppitz, mungkin Luther tidak jadi seorang reformator. Ada juga seseorang yang bernama Spalatin. Dia itu tangan kanan teman Luther, tangan kanan Pangeran Friedrich ya, yang mengeksekusi berbagai kebijakan. Ada orang yang namanya Lukas Cranach. Dia itu pelukis yang melukis wajah Luther. Jadi Bapak Ibu kalau ke internet terus lihat lukisan-lukisan wajah ilustrasi Luther, kebanyakan itu yang melukis itu namanya Lukas Cranach begitu ya. Kalau nggak ada pamflet-pamflet, lukisan-lukisan itu ya, itu ide-ide Luther nggak akan mengakar di masyarakat. Jadi reformasi itu bukan pekerjaan satu orang. Kalau nggak ada komunitas yang bersama-sama melakukan, dan Bapak Ibu nggak pernah dengar nama Spalatin atau Lukas Cranach ya, siapa itu ya, Johann von Stoppitz begitu ya, itu padahal pembimbingnya Luther ya, gurunya Luther. Kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau nggak ada mereka, Luther itu nggak jadi Luther begitu ya. Sehingga ya, kalau benar apa yang dikatakan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, bahwa gereja reformasi harus terus-menerus melakukan reformasi, maka ini hanya bisa dilakukan kalau seluruh gereja bertumbuh jadi satu komunitas yang kuat. Nggak bisa masing-masing, nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa ya kita bilang kalau ada pendeta yang hebat gitu ya, hamba Tuhan yang hebat, terus itu nasibnya gereja itu karena itu. Nggak bisa. Ya karena tantangan zaman yang kita hadapi hari ini mungkin sama rumitnya atau jauh lebih rumit daripada tantangan sejarah yang dihadapi Martin Luther. Nah tapi justru karena tantangannya begitu berat, kebanyakan gereja saya rasa nggak percaya diri zaman sekarang. Kalau Kinaman itu benar ya, David Kinaman yang melakukan survei ya, bagaimana gereja bisa mempersiapkan generasi muda menghadapi teknologi, menghadapi artificial intelligence, menghadapi big data misalnya. Ya semua tantangan ini sekarang mencapai puncaknya karena gereja baru keluar dari pandemi. Apa yang kita harus lakukan kalau justru banyak umat Kristen dan pemimpin gereja itu punya kelemahan dan bahkan tidak paham berbagai hal di zaman modern ini. Kalau kita kembali melihat Martin Luther ya, dia sendiri bergulat ya dengan berbagai serangan spiritual yang dia harus hadapi. Itu ciri khas kelemahannya, kepribadiannya Martin Luther. Tapi Luther menyerahkan dirinya seutuhnya ke dalam pergulatan imannya itu. Luther tuh memang payah, memang lembek, memang melempem, memang rapuh. Satu hal yang ajaib adalah dia serahin apa yang ada itu ke Tuhan. Apa adanya, semuanya. Gitu ya. Memang dia bergumul ya dengan relasi dengan papanya itu. Ya bahkan dengan Tuhan sendiri dia bergulat ya. Karena Tuhan selalu terasa hadir untuk menghukum dia ya. Jadi Luther itu benar-benar sadar akan keberdosaannya. Tapi justru kelemahan-kelemahan ini ya yang menghasilkan terobosan dalam diri Luther. Luther akhirnya memahami kebaikan anugerah Tuhan. Karena dia udah berusaha sekeras itu. Luther berusaha keras menjaga kesucian hidupnya. Sehingga dia akhirnya bertemu dengan kesucian dan anugerah Tuhan. Luther itu ya selalu terganggu dengan kata-kata ayahnya yang di misa itu. Ya, waktu dia terpanggil masuk biara itu kan ayahnya bilang itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis ya. Luther tuh ngaku sama muridnya namanya Melanchthon ya. Dia bilang kata-kata tajam bapaknya itu tuh selalu meninggalkan bekas di dalam hatinya ya. Seolah itu tuh bukan bapaknya yang bilang, itu Tuhan sendiri loh, jangan-jangan yang bilang ke saya begitu ya. Dan akhirnya kan Luther diekskomunikasi ya, diusir dari gereja Katolik Roma. Sehingga Luther di dalam perjalanannya itu terus menggumulkan, iya jangan-jangan menjadi biarawan ini memang tidak ada yang ajaib dan sakral di situ ya. Dan sekarang dia diusir ya dari gereja Katolik Roma, sekarang dia bebas. Bagaimana menghadapi panggilan kebebasan ini sebagai orang Kristen ya. Jadi dia tuh bukan karena dia nggak suka papanya terus dia nggak dengar sama sekali lagi. Dia bergulat sepenuhnya juga di situ. Luther memang jauh dari sosok yang meyakinkan, yang bebas dari pergumulan. Kita pinginnya zaman sekarang pendeta super ya, pendeta reform super bahkan yang kita inginkan ya. Luther nggak seperti itu. Luther justru luar biasa rapuh,
menghadapi banyak kesulitan pribadi. Juga bahkan dia melawan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang jauh lebih besar dari dirinya. Sehingga memang nyata yang seperti dikatakan Paulus di 2 Korintus 4 ayat 7. Harta yang kami punyai ini dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan dan bukan dari diri kami. Jadi kita mungkin merasakan kerapuhan yang sama ya, seperti gereja reformasi di awal kelahirannya. Jadi kalau kita bayangkan, oh gereja reform hebat zaman abad ke-16, kita sekarang rapuh. Mereka lebih kacau, lebih rapuh. Kita sekarang kalau kacau dan rapuh, kita situasinya sama. Tantangan hidup yang modern sekarang pasca pandemi lebih kacau, lebih susah, lebih repot, lebih rumit daripada tantangan-tantangan abad ke-16. Tapi di saat yang seperti itulah kita memang harus melakukan yang seperti dilakukan oleh Luther, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti Paulus dan Luther meyakini kekuatan semangat reformasi yang berlimpah-limpah itu asalnya dari Tuhan, bukan dari diri kita. Bapak Ibu mungkin nggak menyadari mukjizat di dalam diri Luther itu ya. Kemarin barusan wisuda dari STT ya, terus saya ngobrol dengan beberapa teman. Bagaimana ya nasib kekristenan? Apakah gereja itu bisa sanggup bertahan ya di era modern ini? Terus kita membicarakan, wah sulit ya. Pemimpin-pemimpin gereja juga punya banyak kelemahan, nggak paham dan sebagainya. Terus kita rasanya memang nggak melihat jalan keluar gitu ya. Nah Luther dengan berbagai masalahnya dia dan berbagai tekanan kondisi sosial, ekonomi, politik dia, itu 99% dia nggak bisa menang. Menghadapi dirinya dia sendiri aja dia kalah total. Ya gimana orang yang terus merasa kena serangan spiritual itu bisa menuntun orang lain kepada Tuhan ya, kalau kita mau bayangkan ya. Apalagi menghadapi kekuatan-kekuatan mesin, uang, politik dan lain sebagainya. Dia nggak mungkin menang. Yang ajaib adalah dia udah serahin diri aja sama Tuhan. Apapun itu, apapun kelemahannya itu, udah dia serahin diri aja sama Tuhan ya, dan bergumul aja keras di situ. Entah Tuhan mau pimpin ke arah mana. Itu semangat reformasi. Tapi masalahnya kalau kita lakukan itu hari ini di gereja kita, luar biasa menakutkan. Karena kita nggak tahu tantangan kekuatan yang sebesar apa yang kita sedang lawan. Belum lagi kita juga tidak selesai dengan kelemahan-kelemahan pribadi kita. Jadi menghidupi semangat reformasi ternyata bukan dengan menunjukkan diri kuat. Bukan dengan menunjukkan diri hebat. Bukan juga dengan kita merasa kita telah menyelesaikan semua persoalan teologi atau selesai memahami Alkitab. Menghidupi semangat reform justru adalah dengan berjalan tertatih-tatih itu menggumuli Alkitab untuk menjawab tantangan kita hari ini. Bukan kembali ke masa lalu. Menghadapi tantangan zaman ini dengan semangat reform artinya adalah berani berpikir ulang, berani mempertanyakan ulang, berani mengoreksi kebiasaan kita kalau itu ternyata salah. Tapi semua hal itu betapa menakutkan kalau kita lakukan. Sama seperti yang dihadapi Luther, sama seperti yang ditulis Paulus membaca kitab suci Perjanjian Lama, merespon karya Allah dalam Kristus. Dia bilang, karena harta yang besar ini disimpan dalam bejana tanah liat yang rapuh. Supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah, bukan dari diri kami. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.